Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh bangun dalam kondisi sehat. Marilah pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kehidupan kita, marilah kita bersaat teduh sejenak merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena belas kasih-Mu diperbarui setiap hari. Besar kesetiaan-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami datang ke hadirat-Mu dan mau merenungkan sebagian firman-Mu. Bukalah setiap hati kami ya Tuhan, agar kami diperkenankan mengerti akan firman dan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus, tema renungan pagi hari ini adalah berjuang bersama Allah yang terdapat di Perjanjian Lama 1 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba. Sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya ternyata setalenta emas, bertahtahkan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerak besi dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Geser. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat dan orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan, anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. Orang-orang itu termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apakah kita percaya bahwa hidup yang kita lalui penuh dengan perjuangan? Perlu diketahui bahwa Allah menganugerahkan berkat bukan supaya kita menjadi anak-anaknya yang terlena dengan situasi nyaman dan tak punya tujuan hidup. Justru kita ditantang oleh Allah untuk memiliki sesuatu yang dapat diperjuangkan dalam masa hidup kita yang singkat ini. Seperti kehidupan yang dijalani oleh bangsa Israel di tanah perjanjian bukanlah kehidupan yang bebas tantangan. Negeri tersebut memang berlimpah susu dan madunya. Akan tetapi di balik itu ada ancaman dari bangsa-bangsa lain yang harus senantiasa diwaspadai. Renungan dan kisah pada hari ini menceritakan kemenangan Yoab, pemimpin pasukan Israel yang berhasil mengalahkan Bani Amon dan kota Raba. Dari kemenangan itu, Daud memperoleh mahkota emas bertatahkan batu permata yang mahal, jarahan yang berlimpah, dan penduduk Amon dijadikan budak. Pada masa itu sudah menjadi suatu kewajaran bagi pihak yang menang untuk mengambil apa saja yang mereka kehendaki. Pada pertempuran berikutnya mereka melawan orang Filistin di Geser, Sibkai, dan orang Husa memukul kalah Sipai dari keturunan raksasa. Dan Elhanan bin Yair berhasil membunuh Lahmi, saudara Goliat. Yonatan, anak Simea kakak Daud dalam perang melawan Filistin di Gad, juga berhasil membunuh seorang keturunan raksasa. Kemenangan demi kemenangan dicapai oleh bangsa Israel. Hal itu adalah bagian dari perjuangan Daud dan bala tentaranya.
Namun yang terlebih penting adalah hal itu dapat terjadi karena Allah menyertai perjuangan mereka dan menjanjikan kemenangan kepada Daud. Perjuangan itu membuahkan hasil yang memuaskan karena disertai dengan keterpusatan pada Allah yang menjadi sumber kehidupan dan perlindungan umat-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang, baik orang percaya maupun bukan orang percaya, berapapun usianya, mungkin saja meraih keberhasilan dalam hidupnya. Dan yang menjadi masalah adalah pada saat orang percaya mengalami keberhasilan dalam hidupnya, apakah dia menyadari bahwa keberhasilan tersebut bukan hanya disebabkan oleh kemampuan diri semata atau oleh situasi yang mendukung keberhasilannya saja, melainkan terutama karena penyertaan Tuhan. Apakah kita bersedia mengakui bahwa Tuhan adalah pemberi keberhasilan dalam hidup kita? Atau sudahkah perjuangan kita dalam mencapai prestasi dan kesuksesan diselaraskan dengan keterpusatan seluruh hidup kita kepada Allah? Saudara, ketahuilah, kita berjuang sendiri, kita kecil. Tapi ketika berjuang bersama Tuhan, kita lebih dari pemenang. Dan mengakui bahwa Tuhan adalah pemberi keberhasilan merupakan ungkapan iman yang muncul dari jalinan relasi kita dengan Tuhan saat kita berjuang dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena keberhasilan kita merupakan pemberian Tuhan, maka kita harus senantiasa memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik dari apa yang telah kita terima dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa bersama-Mu segala sesuatu akan berhasil dan mudah. Kami rindu melibatkan Engkau dan selalu berjuang bersama-Mu dalam menghadapi setiap hal dalam persoalan hidup kami. Sehingga kami akan menjadi lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.